Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdurrahman Ali Ramdhani, kemudian ada Ahmad Bunaya, dan kemudian ada Ahmad Fauzi, dan juga ada Ahmad Syarif. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dan juga hasil kerja kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Umum, dan kali ini dengan judul Interaksi Sosial. Langsung masuk kepada pembahasan yang pertama tentang pengertian interaksi sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Homans, yaitu seorang tokoh di bidang sosiologi dari Amerika Serikat, yaitu suatu aktivitas terhadap seorang individu lain diberikan ganjaran atau hukuman dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi pasangannya. Menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran atau pribadi yang masing-masing perilaku tersebut mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan menurut Bonner, yaitu seorang tokoh di bidang psikologi sosial dari Amerika Serikat, yaitu suatu hubungan antara dua orang atau lebih di mana kelakuan individu mempengaruhi ataupun mengubah individu lainnya. Kemudian pengertian interaksi dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, interaksi individu dengan individu, di mana individu yang satu mempengaruhi atau memberikan rangsangan ataupun stimulus terhadap individu yang lainnya, begitu juga sebaliknya. Individu yang dipengaruhi tersebut memberikan reaksi, tanggapan, ataupun respon. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Secara konkret, bentuk interaksi antara individu dengan kelompok bisa dibayangkan seperti seorang guru yang sedang berhadapan dengan muridnya dengan memberikan materi pelajaran, ataupun juga ada seorang penceramah yang memberikan pidatonya di hadapan orang banyak. Bentuk interaksi ini juga menunjukkan bahwa kepentingan seorang individu bisa berhadapan atau bisa ada saling mempengaruhi dengan kepentingan kelompok. Kemudian yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Bentuk interaksi antara kelompok dengan kelompok saling berhadapan dalam kepentingan, namun bisa juga ada kepentingan individu di situ, serta kepentingan dalam kelompok. Merupakan satu kesatuan berhubungan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Ada 4 ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adanya pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang, yang berarti ada 2 orang atau lebih. Kedua, interaksi sosial selalu ada kaitannya dengan komunikasi di antara kedua pihak, yaitu pengirim dan penerima. Yang ketiga, interaksi sosial adalah suatu usaha untuk menciptakan pengertian antara pengirim dan penerima. Yang keempat, adanya tujuan tertentu. Terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut, interaksi sosial juga menekankan pada tujuan mengubah orang lain, baik pengetahuan maupun sikap perilaku seseorang tersebut. Faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk keinginan meneruskan atau mengembangkan keturunan. Dorongan ini merupakan dorongan kodrati, artinya seseorang memiliki keinginan untuk tertarik dengan lawan jenisnya untuk berkeluarga. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut memerlukan bantuan dari orang lain sehingga mendorong manusia untuk berinteraksi dan saling bergantung untuk saling melengkapi kebutuhan hidup. Yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan hidup. Dorongan tersebut untuk menghindari ancaman dari luar, dari kelompok maupun suku bangsa lain atau dari serangan yang lainnya. Yang terakhir, dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Secara naluriah, manusia memerlukan keberadaan orang lain dalam rangka saling berkomunikasi, mengungkapkan keinginan dalam hati masing-masing, dan secara psikologis manusia akan nyaman bila hidup secara bersama-sama dan berkomunikasi dengan orang lain dalam satu lingkungan sosial budaya. Baik, adapun faktor eksternal dari interaksi sosial ini sendiri yaitu
Yang pertama adanya faktor imitasi, yaitu imitasi dapat diartikan sebagai intinya suatu perbuatan atau tindakan seseorang untuk meniru sesuatu dari orang lain. Jadi identifikasi ini sendiri merupakan kecenderungan maupun keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Intinya pada bahasa kasarnya ya, orang itu iri dengan si A, iri dengan si B. Lalu si A ingin menjadi seperti si B dan menghalalkan bagaimanapun itu caranya. Seperti itulah. Lalu yang kedua, adanya faktor sugesti, yaitu cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga seseorang tersebut mengikuti pandangan maupun pengaruh yang diberikan tanpa berpikir panjang. Jadi ya mungkin kita dewasa ini sering mendengar istilah dari sugesti ya, intinya mensugesti lah pikirannya. Dan adapun yang ketiga yaitu faktor simpati. Faktor simpati ini merupakan sikap yang pada dasarnya ada keterkaitannya dengan orang lain. Sikap ini muncul dari kesesuaian antara kedua belah pihak. Intinya kita melihat orang yang mungkin hidupnya jauh lebih susah dibanding kita. Lalu dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita ikut simpati, kita ikut merasakan bagaimana perasaannya orang yang susah itu. Intinya seperti itu. Terus yang keempat, ada empati, yaitu proses sosial yang hampir sama dengan simpati. Hanya saja di sini perbedaannya adalah empati itu sendiri lebih dari dalam diri seseorang atau lebih melibatkan emosi yang lebih dari simpati. Intinya yang saya sebutkan pada simpati tadi mungkin tingkatannya lebih di atasnya ya empati ini. Dan yang terakhir yaitu motivasi, yaitu adanya dorongan yang diberikan kepada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga seseorang yang diberikan motivasi tersebut menurut atau melaksanakan yang dimotivasikannya. Semisal teman kita sedang mengikuti kejuaraan lomba ya. Terus kita sebagai supporter atau sebagai penonton tentunya kita harus bisa memotivasi agar kita bisa memberikan naluri yang lebih kepada yang kita motivasi itu tadi. Jadi tanpa kita bercampur tangan dengan fisik, mereka bisa semangat dengan sendirinya, yaitu karena adanya faktor motivasi itu sendiri. Baik, terima kasih.